Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kharis Nazaruddin Lubis dengan NIM 22403063. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang saluran distribusi fisik di pasar internasional. Topik ini sangat penting karena distribusi fisik menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen lintas negara. Tanpa distribusi yang efektif, produk tidak akan sampai ke pasar global secara tepat waktu dan efisien. Pembahasan yang pertama tentang latar belakang dari distribusi fisik di pasar internasional. Distribusi fisik di pasar internasional memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan distribusi di domestik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jarak geografis, regulasi antar negara, dan sistem kepabeanan, serta kondisi infrastruktur yang tidak sama di setiap negara. Selain itu, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan seperti tingginya biaya transportasi, resiko keterlambatan pengiriman, dan perbedaan kebutuhan konsumen di setiap pasar. Jika distribusi fisik ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan kehilangan peluang bisnisnya. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi seperti sistem pelacakan real-time dan sistem digitalisasi logistik telah membantu perusahaan meningkatkan efisiensi distribusi secara internasional. Pembahasan selanjutnya tentang konsep dan peran distribusi fisik di pasar internasional. Saluran distribusi fisik adalah jalur yang dilalui produk dari produsen hingga ke konsumen akhir yang meliputi kegiatan transportasi, pergudangan, pengemasan, dan penanganan barang. Di pasar internasional, distribusi fisik melibatkan berbagai pihak seperti agen, distributor, pengecer, serta sistem logistik yang kompleks. Perusahaan juga harus menyesuaikan distribusi dengan mode of entry, seperti ekspor langsung, ekspor tidak langsung, hingga kerjasama dengan distributor lokal. Peran utama distribusi fisik antara lain yang pertama, penghubungan produsen dan konsumen lintas negara. Yang kedua, ada menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi logistik. Yang ketiga, menjamin ketersediaan produk di pasar tujuan. Yang keempat, ada memberikan ketepatan waktu pengiriman. Dan yang terakhir ialah membantu adaptasi dengan kondisi pasar lokal. Dengan distribusi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Pembahasan yang selanjutnya ialah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi fisik. Efektivitas distribusi fisik itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama, karakteristik produk seperti ukuran, berat, nilai, dan kebutuhan penanganan khusus. Yang kedua, ada jarak dan lokasi pasar, yang berpengaruh juga pada biaya dan metode transportasi. Yang ketiga, ada volume dan frekuensi pengiriman, yang menentukan efisiensi distribusi. Dan yang keempat, ada biaya logistik, termasuk transportasi, penyimpanan, dan pengemasan. Yang kelima, ada infrastruktur dan teknologi, seperti pelabuhan, jalan, serta sistem informasi logistik. Dan yang terakhir, ada kebutuhan pelanggan serta kebijakan perusahaan. Semua faktor ini harus dipertimbangkan agar distribusi bisa berjalan dengan optimal. Pembahasan selanjutnya ialah tentang strategi dan model distribusi fisik di pasar internasional. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi distribusi fisik, seperti distribusi intensif, selektif, dan eksklusif, tergantung pada jenis produknya. Perusahaan juga memilih moda transportasi yang sesuai, baik laut, udara, darat, maupun kombinasi multimoda. Selain itu, banyak perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti third party logistik atau 3PL untuk meningkatkan efisiensi. Adapun model distribusi internasional itu meliputi yang pertama, ada model ekspor langsung, ada model distribusi lokal, model hubungan regional, model gudang lokal, hingga model e-commerce fulfillment. Pemilihan model itu harus disesuaikan dengan skala bisnis dan target pasarnya. Sebagai kesimpulannya, saluran distribusi fisik di pasar internasional itu merupakan elemen kunci dalam perdagangan global. Keberhasilan distribusi sangat tergantung pada strategi yang tepat untuk teknologi serta sinergi antara perusahaan dan mitra logistik. Dengan pengelolaan distribusi fisik yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memperkuat daya saing produk di pasar internasional. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.